Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba arkadaşlar. Faruk Amsari ile tekrar görüşürüz. Ler. Salulay sami. Reforma Faruk Amsari. Bonjourne. Annyeonghaseyo goder. Dasimanayo Faruk Amsari. John Harudwe Seo. Selamat datang teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Faruk Amsari. Semoga hari-harimu menyenangkan. Eh, Jika sebelumnya kita di rubrik isi Korea telah membahas tentang berbagai macam kosakata tentang makanan, tentang sejarah Hangul, tentang beberapa budaya termasuk menu-menu khas Korea, bahkan kita juga sudah berhitung ala-ala Korea. Kali ini kita akan belajar yang mudah-mudah dulu di bahasa Korea. Apalagi kalau bukan tentang kosakata hewan yang sering kita temui. Nah, teman-teman, di rubrik isi Korea, kita akan membahas tentang hewan-hewan, bukan berarti hanya dikhususkan bagi kalian yang akan bekerja di kebun binatang atau jadi dokter hewan di Korea Selatan. Bagi kalian yang tidak berencana menjadi dokter hewan pun juga tidak masalah. Oke lah, suatu saat di antara kalian ingin yang meningkatkan daya ingat dengan belajar kosakata dari bahasa yang baru-baru, atau ada di antara kalian yang memiliki keponakan yang dari Korea, siapa tahu, atau bahkan ingin sekedar bisa menerjemahkan bahasa Korea tanpa repot melihat kamus atau aplikasi translate, atau ketika kalian pengen dating dengan orang yang kalian cintai, kalian pengen menunjukkan kemampuan bahasa Korea kalian, silakan. Nah, kita akan mulai dengan beberapa nama-nama hewan yang ada di darat, serangga-serangga, hingga beberapa hewan air. Nah, sudah siap teman-teman? Hanadul set sijak. Nah, yang pertama yang kita pelajari ini adalah hewan yang sering ada di padang pasir. Tidak menutup kemungkinan beberapa pantai juga akhirnya menawarkan jasa untuk bisa menyewakan hewan ini untuk sekedar foto-foto atau mengelilingi pantai secara santai. Tidak terkecuali yang ada di Korea juga. Hewan apakah yang saya maksud ini? Nah, sebelum itu kita harus tahu tentang kosakata nama hewan atau binatang. Kalau dalam bahasa Korea sendiri, hewan adalah dongmul. Diet O dengan pacim ngieng, miem, vokal U dengan pacim riel. Dongmul artinya hewan. Untuk binatang juga bisa pakai jimseng, jiet, miem, jiet, vokal I, miem, huruf siet, vokal E dengan pacim ngiem, jimseng, juga diartikan binatang. Sedangkan untuk kacuk, kacuk diartikan hewan ternak, giok, A, jiet, U dengan pacim giok, kacuk, hewan ternak. Nah, lah, yang saya maksud tadi, hewan yang sering diidentikan dengan hewan padang pasir adalah nakta. Nakta artinya unta atau camel. Selanjutnya juga ada hewan yang tadi suka identik dengan padang pasir. Berikutnya ada hewan yang identik dengan tempat yang becek, menghasilkan telur, dan juga dikenal dagingnya juga enak untuk dimakan. Apa itu? Ori. Ori, kalau di bahasa Indonesia maksudnya ori kan asli. Sedangkan di bahasa Korea, ori ini artinya bebek. Duck, ya benar. Bebek dalam bahasa Korea adalah ori. Lucu ya. Nah, selanjutnya selain bebek ada hewan kalkun. Hewan kalkun dalam bahasa Korea adalah jilmyeonjo. Jilmyeonjo adalah hewan kalkun atau turkey. Jo ini memang diidentikan dengan beberapa hewan unggas ya, seperti misalkan ada juga tajo artinya burung unta. Ini jilmyeonjo adalah hewan kalkun, sedangkan tajo burung unta. Nah, sedangkan berikutnya ada yang mudah untuk kita ingat karena terdiri dari satu suku kata, yakni apa? Hewannya yang sering kita konsumsi susunya dan kadang-kadang juga kita konsumsi dagingnya, yakni sapi. Sapi dalam bahasa Korea disebut so.
So, dalam bahasa Korea yang dimaksud adalah sapi. Nah, berikutnya tidak kalah gampang juga untuk kita hafal, yakni yang, artinya kambing. Jadi kalau orang yang kasmaran lagi manggil kekasihnya dengan sebutan yang, bagi orang Korea agak menggelikan karena yang diartikan kambing. Nah, kalau misalkan sayang, ada 4 kambing, il, i, sam, sa. 4 yang kambing, 4 kambing sayang. Sayang, opo kowe krungu? Entah apakah ada kaitannya dengan lagu Sayang Apa Kowe Krungu. Nah, mungkin kalau didengarkan lagu itu ke orang Korea mungkin mereka agak ketawa dalam hati atau ketawa geli. Sayang Apa Kowe Krungu. 4 kambing. Nah, selanjutnya juga ada maaf kalau yang itu tadi domba. Sampai nggak konsen baru. Sedangkan kalau yang artinya domba untuk kambing adalah yom so, yom so, iyang yo dengan pacimium, siet dengan o, yom so. So kan memang mirip dengan sapi. Terus ada depannya ada yom, yom so artinya kambing. Kalau yang domba, kalau so sapi. Nah, so hanya terdiri satu suku kata, artinya sapi. Yang artinya domba juga terdiri satu suku kata. Ada lagi yang terdiri dari satu suku kata, apa itu? Mal. Mal artinya kuda. Meskipun juga mal bisa diartikan beberapa hal yang lain di bahasa Korea, seperti misalkan apa? Ucapan, perkataan. Juga mal. Nah, tinggal kita lihat konteksnya. Kemudian juga ada hewan yang tidak kalah populer karena memang sebagian di antara kita menganggap hewan ini sangat lucu. Nomukiboyo. Apa itu? Hewan yang juga sering Faruk pelihara ketika SD pernah punya, TK pernah punya, terus juga tahun lalu juga pernah punya. Meskipun nggak sampai berkembang banyak. Apa itu? Toki. Toki artinya kelinci, rabbit. Nah, siapa di antara teman-teman bolo millennials ini yang pernah miara kelinci? Boleh juga tulis di kolom komentar pengalamannya miara kelinci. Nah, selanjutnya selain ada toki, ada hewan yang tidak kalah lucu karena sering juga dijadikan peliharaan, yakni koyangi. Koyangi artinya kucing. Wow. Koyangi artinya kucing. Giok o iyang ya pacim iyang i koyangi. Koyangi artinya kucing. Selanjutnya juga ada kerbau. Kerbau mirip dengan sapi, hanya ditambahi kata air di depannya. Air mul. Sapi so. Mul so artinya kerbau. Kalau yomso kambing, mulso kerbau. Nah, mudah diingat kan bahasa Korea. Selanjutnya juga ada katak. Katak dalam bahasa Korea disebut geguri. Geguri artinya katak. Apakah karena dia gurih ketika dimasak? Kurang tahu. Barangkali di antara para milenial pernah ada yang mencoba. Sedangkan untuk katak yang tubuhnya agak ramping, yang identiknya memiliki racun dan memiliki warna yang lebih beragam, itu geguri. Sedangkan kalau kodok yang lebih bulat bentuknya dan lebih gelap warnanya, cara pertahanan dirinya dengan menggembungkan diri biasanya, itu disebut dukopi. Dukopi artinya kodok. Jadi mungkin ada selisih perbedaan kodok dengan katak. Kalau kodok yang warnanya gelap dan peran dirinya dengan menggembungkan diri. Kalau katak biasanya warnanya agak beragam dan menarik dan seringkali punya racun. Tubuhnya juga lebih ramping dan hidupnya ada di hutan. Kalau kodok lebih sering di rawa-rawa atau di peternakan. Mungkin itu ya. Kalau salah tolong dikoreksi di kolom komentar. Nah,
Berikutnya ada yang satu suku kata juga dan mudah dihafal, yakni bem. Bem dalam bahasa Korea diartikan ular. Nah, mudah kan dihafal bahasa Korea? Selanjutnya, di isi Korea, kita akan membahas hewan yang sering mengganggu tidur bolo-bolo milenials ini. Apalagi kalau bukan mogi. Apakah nama jenis snack? Ya, nih mau mogi dulu biar nggak bete. Mau mogi, coba Mau lagi dong. Sejenis jajanan. Memang snack. Snack yang kita maksud di sini adalah ular. Mogi artinya, maaf, bukan snack ular. Kalau ular tadi bem, kalau mogi nyamuk. Nyamuk, mogi. Selanjutnya juga ada lalat. Lalat, pari. Pari artinya lalat atau malpari. Malpari artinya lalat. Ini yang tadinya ada teman yang namanya Fahri pun, kalau dibuat di versi Hangulnya, mungkin ada yang akan salah tangkap ini, dikiranya lalat. Kok mau sih punya nama lalat? Padahal memang secara arti kalau dalam bahasa Arab, Fahri artinya kebanggaan. Nah, ada miskomunikasi. Seperti juga Maimun di bahasa Arab mungkin juga sering dipakai nama cewek. Kalau Maimun di bahasa Turki artinya monyet kalau nggak salah ingat. Coba dicek di episode Turki Kolay. Nah, selanjutnya juga ada lebah. Lebah mungkin kita identikan dengan madu, gul. Sedangkan serangga adalah bol. Gul, bol artinya lebah. Nah, sangat mudah diasosiasikan dan mudah diingatkan bahasa Korea. Itulah kenapa rubrik ini disebut isi Korean. Nah, berikutnya juga ada yang tidak kalah mudah untuk diingat karena terdiri dari satu suku kata, yakni cui. Bukan ketika kita meludah, cui. Mungkin bisa diartikan meludah, cui. Lebih identik tempat yang diludahi kotor, dan di tempat yang kotor juga seringkali ada hewan-hewan yang agak jorok, yakni diantaranya tikus. Tikus bahasa Koreanya adalah cui. Nah, selanjutnya ada won sung gi. Won sung gi artinya monyet. Won sung gi artinya monyet atau monkey. Nah, mudah? Oke, kita lanjut pada kosakata berikutnya, kawan-kawan. Bolo millennials, kita berikutnya ada singa. Singa dalam bahasa Korea disebut saja. Saja artinya singa. Sedangkan singa yang lion, yang jantan punya banyak rambut di sekitar leher dan kepala. Sedangkan kalau yang doreng-doreng adalah harimau. Dalam bahasa Korea, harimau disebut horangi. Horangi harimau. Sedangkan kalau goyangi artinya kucing. Oke, bisa dibedakan horangi dan goyangi. Horangi macan, goyangi kucing. Horangi macan, saja singa. Oke, kita lanjut. Ada hewan yang namanya mirip dengan merek penanak nasi. Apa itu? Kirin. Kirin artinya jerapah. Kirin, jerapah. Nah, sedangkan kalau untuk gajah, identik dengan hidungnya yang sangat ikonik, belalainya panjang, telinganya lebar, badannya besar, sehingga orang Korea juga menyebutnya dengan mengasosiasikan di hidungnya, ko kirin, jerapah berhidung besar. Ko kirin, kirin jerapah, kalau ko kirin gajah. Nah, selanjutnya juga ada hewan laba-laba. Hewan laba-laba atau spider dalam bahasa Korea disebut gomi. Gomi is the spider. Sedangkan ada juga hewan hutan yang sangat anggun, sangat lucu, yakni rusa atau deer. Deer in the Korean is the sasem. Sasem artinya rusa.
kita sudah belajar tentang beberapa nama hewan-hewan yang ada di darat, baik yang jadi hewan peliharaan, jadi hewan ternak yang sering dikonsumsi, atau bahkan hewan yang ditemui di taman safari atau kebun binatang. Selanjutnya kita akan beralih ke hewan air. Kita kenalan dengan hewan air ini. Yang pertama kita awali dengan kuda laut. Kuda laut atau seahorse. Dalam bahasa Korea disebut hame. Hema. Bukan hame tapi hema. Dengan huruf hiet, vokal e, he, miem dengan vokal a, ma, hema. Artinya kuda laut. Hema pangkal kaya, bukan. Hema yang dimaksud di sini adalah kuda laut. Oke, kita lanjut pada kosakata berikutnya tentang hewan yang hidup di air. Selanjutnya ada ikan. Orang Korea menyebut ikan adalah sengson. Sengson artinya ikan. Sengson the meaning of fish. Yang perlu kawan-kawan milenials ketahui, jangan sampai keliru soseng. Sonseng atau sonsengnim artinya guru atau orang yang dihormati. Bisa juga wisa sonsengnim artinya dokter. Jangan keliru antara sengson dengan sonseng. Memang agak mirip. Sama juga seperti di bahasa Prancis antara poisson yang artinya ikan dengan yang artinya racun agak mirip. Jangan keliru memberikan makan racun dan mengobati dengan ikan. Nah, selanjutnya juga ada ikan tuna. Apakah di sini ikannya tuna wisma atau tuna rungu? Bukan. Yang kita maksud ikan tuna itu aja. Ikan tuna dalam bahasa Korea disebut chamcha. Chamchi. Saking banyak bercandanya sampai ada beberapa yang lupa. Chamchi artinya ikan tuna dalam bahasa Korea. Mudah kan kawan-kawan? Itulah isi Korea. Selanjutnya ada ikan teri. Beberapa bumbu makanan di Korea khas memiliki kaldu yang berasal dari campuran ikan teri. Maka dari itu ikan teri juga jadi salah satu komoditas laut yang sangat populer dan banyak dikonsumsi orang Korea. Ikan teri dalam bahasa Korea disebut myolchi. Myolchi artinya ikan teri. Banyak. Ikan teri. Hah? Ikan teri, boleh satu lagi dapat sepeda. Selanjutnya juga ada udang. Udang sering juga dibuat campuran di twigim atau beberapa menu yang lain. Udang adalah seu. Seu artinya udang. Siap dengan vokal e, iang dengan vokal u. Seu artinya udang atau shrimp. Nah, kita lanjut ada hewan belut. Belut adalah jang'o. Jang'o artinya belut atau iil. Nah, berikutnya ada cumi-cumi. Cumi-cumi dalam bahasa Korea disebut ojingo. Ojingo yang vokal o. Jiet vokal o. Pacim yang dengan vokal i. O. Ojong ojingo artinya cumi-cumi. Yang o jiet i vokal yang i. Yang o. Oke lah, seperti itu. Agak error. Nah, kita lanjut. Ada hewan laut yang sangat nikmat rasanya. Apa itu? Kerang. Kerang dalam bahasa Korea disebut joge. Joge artinya kerang. Jiet o giet e. Joge artinya kerang. Apa kerangnya joget-joget di laut? Sangat unik orang Korea ngasih nama. Terus juga ada bintang laut. Bintang laut adalah bada sta. Bada artinya laut. Seta mungkin serapan dari kata star yang artinya bintang. Bada seta artinya bintang laut. Kita lanjut juga ada hewan ubur-ubur. Hepari atau lalatnya laut. He kan juga diartikan laut. Pari, lalat. Hepari, ubur-ubur. Nah, kalau di bahasa Inggris disebut jellyfish, ikan
jelly, sedangkan di Korea disebut lalat laut. Sangat unik memang. Berikutnya ada G. G artinya kepiting. Sedangkan kalau anjing K, pakai Sedangkan kepiting E, K. Kepiting maupun anjing agak mirip memang bahasa Koreanya. Jadi ditempatkan konteksnya, jangan sampai keliru. Bu, pesan kepiting rebus, dikasihnya anjing rebus. Nah, selanjutnya kita belajar ada kata lobster. Lobster dalam bahasa Korea disebut lapseto. Lapseto artinya lobster. Lapseto artinya lobster. Selanjutnya juga ada kerang tiram. Tiram dalam bahasa Korea disebut gul. Gul artinya kerang tiram. Kerang tiram, gul. Selanjutnya juga ada ikan hiu. Ikan hiu dalam bahasa Korea adalah sang-o. Sang-o artinya ikan hiu. Sang-o is the meaning of shark. Selanjutnya ada ikan hiu, ada ikan paus. Ikan paus dalam bahasa Korea adalah gore. Gore adalah ikan paus atau whale. Sedangkan ikan lumba-lumba atau dolphin adalah dulcore. Dulcore, diet o real, giot o real dulcore artinya lumba-lumba. Ada lumba-lumba, hewan yang sangat diidentikan hewan laut yang ramah. Ada juga di sirkus ada anjing laut. Anjing laut, apakah ada hubungannya dengan K yang artinya anjing? Ternyata dalam bahasa Korea disebut seal dari serapan bahasa Inggris. Double seat I dengan pacim real. Namun juga ada nama lain dari anjing laut di bahasa Korea adalah pada biobom. Pada artinya laut dan juga biobom. Padahal bom juga identik dengan musim semi kan ya. Pada biobom artinya anjing laut. Selanjutnya ada landak laut atau bulu babi, hewan laut yang mungkin bahasa Inggrisnya sea urchin. Nah, ini dalam bahasa Korea disebut songke. Songke, padahal K-nya artinya kepiting. Nah, mungkin karena banyak durinya, diidentikan dengan cangkang kepiting yang juga agak keras dan capit yang tajam, mungkin seperti itu ya. Ubur-ubur dan gurita, ubur-ubur dan cumi-cumi sudah kita bahas. Tentu identik dengan gurita. Gurita kira-kira apa ya bahasa Koreanya? Bahasa Korea dari gurita adalah nakji. Kalau nakta tadi unta, nakji artinya gurita. Nakji. Berikutnya ada dalpengi. Dalpengi artinya siput. Mungkin seperti hewan peliharaannya SpongeBob, si Gary. Dalpengi. Dalpengi adalah siput. Terus juga ada penyu. Penyu dengan kura-kura pasti bolo milenial tahu kan perbedaannya. Kalau kura-kura memiliki kuku dan jari, identiknya mereka juga hidup di air tawar atau danau, sedangkan penyu identiknya di laut. Dan mereka tidak memiliki kuku atau jari, melainkan seperti dayung, seperti dayung, seperti itulah. Penyu adalah pada kobuk. Pada laut, kobuk kura-kura. Sedangkan kobuk sendiri artinya kura-kura. Kobuka kestruktur molimun tananka. Seperti di salah satu judul lagu yang menceritakan tentang kura-kura yang sendiri. Nah, kura-kura bisa disebut kobuk atau kobuki. Nah, ada juga yang kadang menyebutnya kobuka. Nah, berikutnya juga ada kita tambahi ada ikan makarel. Ikan makarel ini dalam bahasa Korea adalah kodengo. Kodengo artinya ikan makarel. Dan yang terakhir kita akan tambahi hewan yang bersayap yang juga sering ditemui di beberapa tempat wisata, sering terbang di area yang sangat luas, misalkan di halaman Istana Gyeongbokgung. Ada merpati. Kita mau menyebut merpati, apa ya kira-kira bahasa Koreanya? Merpati dalam bahasa Korea adalah bidulgi. Bidulgi artinya burung merpati.
Nah, sekian dulu pembahasan isi Korean tentang hewan dan binatang. Terima kasih telah menonton dan juga telah subscribe channel ini. Terima kasih juga buat Bolo Milenial yang sudah share ke teman-teman dan juga mengaktifkan lonceng notifikasi sehingga selalu tahu dan selalu bisa komentar di video yang terbaru. Saya Faruk Amsari, Gamsamnida, Tesyekur Edirim, Merci beaucoup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.